Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tutupilah aibmu dan tenangkanlah pikiranmu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jangan berharap kamu dapat bisa menyenangkan semua orang, karena itu tidak alami. Yang alami itu dalam hidup selalu ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang bantu, ada yang nipu. Ada yang mengangkat, ada yang menjebloskan. Ya, semua yang terjadi itu harus kamu kemas dengan baik. Jangan asal simpan saja. Yang kira-kira bermanfaat silakan disimpan. Yang kira-kira tidak bermanfaat ya jangan di kertas yang berserakan itu kamu kok seleksi. Oh, ini masih ada manfaatnya, disimpan. Yang manfaatnya lepaskan semua, dibakar aja di luar, ngapain ya kan gitu. Nah, yang bermanfaat pun nanti ada yang kadaluarsa, ya sudah lewat gitu. Artinya kamu punya surat kwitansi piutang, orangnya sudah bayar, ngapain disimpan, udah buang. Semakin banyak engkau menyimpan kenangan itu akan menjadi beban psikologis, dan itu akan semakin membengkak emosimu itu. Betul enggak? Dan akhirnya kalau emosinya membengkak, maka akalmu akan menjadi kerjil atau menjadi off, kelenger. Akhirnya emosi meledak-ledak, hanya sedikit kesenggol saja bisa menimbulkan perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Kan gila. Hanya karena anakmu memecahkan piring saja kok dipukuli sampai bonyok, segimana gitu. Dan saya melihat sendiri seperti ini, orang temperamen seperti itu. Nanti kalau sudah begitu kan sudah penyakit namanya. Tetapi yang bersangkutan tidak merasa sakit kok. Dikasih tahu marah, dibilangnya jangan menggurui saya. Ya sudah. Ya, saya mengalami pahit getir membimbing orang itu. Boro-boro berterima kasih, malah saya dicaci maki. Terus gimana? Saya kapok enggak? Enggak. Kenapa tidak kapok? Ya karena aku ini sedang bekerja untuk majikanku. Ya urusannya yang menilai majikanku. Kamu mau marah-marahlah, mau memuja-mujalah, nggak ada urusan kok. Dan kalaupun kau berterima kasih kepadaku, tolong itu salah alamat. Jangan berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada majikanku, karena aku disuruh oleh majikanku. Selesai. Paham? Lah ya itu makanya. Ini satu kiat. Kiat yang kedua, ketika kamu jangan goncang dicaci maki orang. Begini aja, kamu ini bikinannya siapa? Jadi kalau orang mencaci maki kamu, mencaci maki siapa? Kalau orang menyanjung kamu, menyanjung siapa? Udah selesai. Kenapa harus marah? Iya, goblok. Tapi kalau saya mengatakan goblok, ini guyon. Saya yakin nggak bakal masuk dalam otakmu. Kalau goblok saya kan ngomongnya juga sambil pelan-pelan, berketawa. Tapi kalau ibumu kan gobloknya temenan, beras sebutnya goblok. Beda. Kalau saya goblok lu kan guyonan. Dan itu. Dan tidak bisa dihindari, orang yang punya cacat fisik selalu ada rasa minder, kecil hati, beli wani, ya kan?
Itu kita perangi dengan self suggestion ini. Ya, sugesti yang negatif, yang positif seperti ini diulang-ulang. Lihat kaca, ya, lihat wajahmu, ya, aku mencintaimu, wahai makhluk yang ada di dalam cerminku. Ya dong, begitu. Ya, sebab bagaimanapun juga, begitu pula sebaliknya. Apa yang kamu katakan kepada orang lain, itu tidak seluruhnya masuk orang lain, akan berbalik sebagian besar kepada dirimu sendiri. Ya, prasangka burukmu, kecurigaanmu, kecemburuanmu, kemarahanmu itu memukul dirimu sendiri. Ya, ketika kamu mencurigai seseorang, membenci seseorang, sesungguhnya kebencian itu kamu yang menanggungnya. Orang yang kau benci dia nggak tahu kok, dia cuek aja. Kamunya yang menderita, memikul beban kebencian itu. Apakah kebencian tidak ada bebannya lebih dari 2 kintal beratnya? Sok ditimbang kalau percaya. Iya. Sehingga kamu ketika berjalan merasa tertitah-titah. Betul nggak? Napasmu terenggap-enggap, jantungmu berdebar-debar. Kenapa kau siksa dirimu sendiri dengan kebencian itu? Ya, ini yang mesti kita sadari. Ya, ketika kamu sudah mulai ada kegemaran bercerita tentang kekurangan-kekurangan orang lain, ketika engkau mulai gemar mengintai keburukan-keburukan orang lain, dan ketika engkau terlibat untuk menyebarkan hoax-hoax yang negatif itu, ketahuilah bahwa engkau sudah ada dalam wilayah yang berbahaya. Ya, ya, kamu sudah dalam keadaan rapuh yang menyebabkan kamu sudah tidak lagi punya sensitivitas untuk memahami kekuranganmu sendiri. Dan sejak itu kamu merasa kamulah orang yang paling ganteng sendiri, orang yang paling benar sendiri. Ketika kamu selalu membicarakan kebohongan orang lain, sejak itu kamu meyakini kamu menjadi orang yang paling jujur sendiri. Ya, percayalah begitu. Oleh karena itu ya, saya menganjurkan sebaiknya daripada kamu itu metani kutu orang lain. Apa metani itu? Angkatan bahasa Indonesia metani. Nggak ada ya. Mencari kutu itu metani. Daripada kamu mencari-cari aib orang lain, ya sebaiknya kamu mencari aibmu sendiri. Karena dibalik kamu mencari kekurangan-kekuranganmu, disitulah potensimu untuk meningkatkan kualitas hidupmu di masa yang akan datang. Karena peningkatan kualitasmu adalah jalannya satu, memperbaiki kesalahan-kesalahanmu. Kalau yang kamu korek-korek kesalahan orang lain, kamu lupa dengan kesalahanmu itu sendiri. Jadi kalau sudah begitu, waspadalah, kamu sudah berada dalam zona yang sangat berbahaya, ya, dalam area dangerous area, nah area yang sangat berbahaya sekali, dan itu akan menghancurkan kepribadianmu sendiri. Ya. Begitu kamu yang tadinya baik-baik saja, keburukanmu, kesalahanmu, dosamu masih tertutup rapi,
Siapa yang membongkar kejahatanmu? Kamu sendiri ketika kamu membongkar kejahatan orang lain. Dan nanti orang lain yang kau bongkar kejahatannya, kejahatanmu akan dibongkar lagi. Dan sekarang detik ini, minggu-minggu ini, di negeri kita ini saling bongkar-bongkaran kejahatan. Paham? Itulah makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, nanti di akhirat kejelekanmu akan ditutupi oleh Allah. Ya, dan bimbingan dari langit berulang-ulang, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maita. Jangan suka selidiki, jangan suka mengorek-ngorek kejahatan orang, jangan memperguncingkan temanmu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Masih kurang yakin juga. Sebetulnya banyak kajian-kajian psikologis agama yang ditawarkan kepada kita. Lagi-lagi tidak pernah tersentuh, karena yang dikorek-korek hanya 2 perkara, yaitu padahal Allah sudah memperingatkan 2 perkara itu nggak usah dicari-cari, nggak usah dikorek-korek, karena halal jelas, haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang sudah jelas ya dicari-cari. Ngapain? Berarti kamu kurang kerjaan. Yang sudah jelas dicari-cari, yang tidak jelas tidak dicari. Jadi memang kamu tidak punya niatan untuk mencari, kan begitu aja. Hujan tak? Durung jam 1 gitu kayak. Iya. Begini, yang bisa mengukur begini, kenapa mencari kesalahan pribadi itu menjadi sulit? Apakah orang itu enggan mengoreksi dirinya sendiri, self correction atau introspeksi? Itu selalu mengalami banyak kegagalan. Karena sulit sekali. Introspeksi itu ada berbagai hambatan. Hambatan yang paling sulit adalah ketidakjujuranmu sendiri untuk mengakui kesalahanmu. Itulah makanya, jadi ternyata bertobat itu bukan masalah kecil. Karena bertobat kuncinya adalah engkau mengaku bersalah. Ya. Sekalipun kamu mengatakan astagfirullahaladzim 1000 kali, 0 gede kalau kamu tidak mengakui kesalahanmu. Dan untuk mengaku salah sulit, karena kita itu tidak bisa jujur terhadap diri sendiri. Pertama, kesalahan prosedur. Ketika kamu memanage kesalahan, pertama kali kamu konsultasikan kesalahanmu itu dengan akalmu. Ternyata akalmu hanya memberikan advokasi untuk membenarkan dirimu sendiri. Jadi kepada siapa bertanyanya? Kepada hatimu. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatimu tidak akan berbohong. Otakmu berbohong. Dan otakmu itu by order. Terserah ordernya. Otak mah disuruh jahat mau, disuruh baik mau. Betul nggak?
Kalau hatimu menyuruh, wahai otakku, coba diproses bagaimana caranya saya mau mencuri motor yang ada diparkir di depan mall itu. Otakmu akan memproses, dia mau by order. Kata otaknya, jangan sekarang Bung, ini sekarang udah jam 11, sebentar lagi yang punya motor keluar, jadi besok saja. Iya, motor apa yang bagus namanya tuh? Nmax. Bukan itu, bukan orang Ninja. Yalah, gitu. Nah, besok aja. Iya. Besok bawa motor 2, teman 2. Ya. Yang satu bawa handphone mengawasi yang punya motor gerak-geriknya. Yang satu tunggu di jalan dalam keadaan motornya off, barangkali orang menjerit kamu bisa lari. Dan bikin kunci T-nya pakai bekel yang ukuran 18 cm T. Kira-kira sekali patah jangan 2 kali, tak langsung kena. Ya, akalmu cerdas, memberikan advice saran yang jitu, ya kan? Tapi kalau keputusan hatimu jangan mencuri, sebaiknya beli saja. Iya, kalau sudah beli, akalmu akan memberikan berapa kuesioner. Motor yang kau beli, apakah baru, apakah second hand? Gitu. Harganya kira-kira berapa? 15 juta, 25 juta, 30 juta. Cash atau kredit? Banyak menu kuesioner itu yang ditawarkan oleh akalmu. Di situ engkau akan memilih. Betul enggak? Ini proses dialog antara hati dan akal itu 4 jalur. Ada jalur namanya gelombang tekan. Ya. Ya. Ada gelombang biologi, ada gelombang elektromagnetik dan sebagainya. 4 jalur. Begitu sibuknya berkomunikasi. Dan kamu tidak sadar itu semuanya. Ya. Gelombang tekan, gelombang biomekanik, gelombang elektromagnetik itu semuanya saling. Kalau kita Jakarta hanya 1 jalur, 2 kita mah, jalan tol sama bypass. Tapi antara otak dan hatimu ada 4 jalan tol. Iya, berkomunikasi. Sadar nggak? Itulah kira-kira. Jadi bagaimana kamu bisa paham? Jadi ujungnya mah semua orang ingin bahagia, tapi tidak tahu bagaimana caranya jalan menuju kebahagiaan itu. Iya. Terlalu banyak orang yang salah jalan, salah pilih, atau tersesat bilangnya benar, di tengah perjalanan dirampok oleh setan. Ya, awalnya titik tolaknya benar, niatnya benar, jalannya benar, lengah sebentar dirampok oleh setan, diputarkan akhirnya. Dikiranya sudah sampai, ternyata begitu menoleh ke belakang, pohon asemnya masih di belakang. Artinya berjalan di, gue kira udah nyampe, ternyata masih di tempat. Banyak ya, digeser ke tempat yang lain. Awalnya ikhlas, jujur, benar, terus. Tapi karena dia lainnya kan take for granted, makanya jangan take for granted. Niatmu yang ikhlas itu dikawal dari langkah awal sampai engkau mencapai tujuan, dikawal semua. Ya. Saya sering bercerita, malam ini ingin saya ceritakan lagi.
betapa niat orang dirampok di tengah jalan tanpa sadar. Santri saya suruh beli kacang di Jatibarang karena besok lebaran mau goreng kacang yang dikupas kulitnya, apa namanya tuh, kacang gawil. Nah nih beli kacang Jatibarang, ini duitnya 5 kilo, ini buat mobil naik kopayungnya, ini buat takjilan kamunya, berangkat beli takjilan. Nggak usah Pak Kiai, ini motornya nggak usah, dia berangkat sendiri, biaya sendiri, susuknya utuh. Hebat nggak? Ini sudah, kan hebat. Dia takdim sama kiainya. Di kesempatan lain dia nanya, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Saya kan aneh, ada anak santri minta disuruh beli kacang tuh. Akhirnya berangkat sendiri, ternyata yang dagang cantik jelita. Dianya sendiri masih mengira dia dalam keikhlasannya, padahal dia sudah mengeksploitir kiainya, dijual namanya biar bisa ngobrol dengan perempuan cantik. Terus iya enggak? Kamu juga sering melakukan hal itu. Ini contoh sederhana. Contoh yang besarnya adalah orang kiai pengen bikin pesantren, tanahnya sendiri diwakafkan, gelang istrinya dijual, bikin pondok. Setelah uang banyak nyari duit kok. Udah paham?